Sejarah taksonomi kura-kura buaya dari genus Macrochelys mengalami perubahan signifikan selama 2 dekade terakhir. Sebelumnya, seluruh populasi kura-kura buaya di Amerika Serikat bagian tenggara dianggap termasuk dalam satu spesies, yaitu Macrochelys temminckii. Namun, perkembangan penelitian morfologi dan genetik menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar antara populasi di cekungan sungai yang berbeda. Berdasarkan penelitian oleh Thomas et al. Tahun 2014 menjadi tonggak penting karena memisahkan 3 spesies berbeda berdasarkan ciri morfologis, distribusi geografis, dan analisis DNA mitokondria, yaitu Macrochelys temminckii, Macrochelys swanensis, dan Macrochelys apalachicola. Spesies terakhir ini diketahui mendiami cekungan sungai Apalachicola di Florida dan Georgia bagian barat daya, dan kemudian dikenal dengan nama umum Apalachicola alligator snapping turtle. Menurut Enge et al. Tahun 2023 menunjukkan bahwa populasi Macrochelys di Apalachicola memiliki distribusi terbatas dan habitat terfragmentasi, menandakan potensi isolasi evolusioner. Ancaman utama meliputi kerusakan habitat dan penangkapan ilegal, sehingga pemahaman taksonomi yang tepat diperlukan untuk menetapkan unit konservasi yang efektif bagi pelestarian jangka panjang. Karakteristik taksa hewan kura-kura buaya atau Macrochelys apalachicola. Macrochelys apalachicola merupakan spesies baru yang dipisahkan dari kompleks Macrochelys temminckii berdasarkan analisis morfologi dan genetik. Spesies ini memiliki sebaran terbatas di lembah sungai Apalachicola yang meliputi wilayah timur Alabama hingga utara Florida. Secara evolusioner, Macrochelys apalachicola dianggap sebagai takson awal dalam genus Macrochelys, yang menjadi bentuk peralihan menuju spesies Macrochelys temminckii dan Macrochelys swanensis. Ciri morfologinya menunjukkan bentuk tengkorak dengan kerapas yang berada di antara dua spesies tersebut, yaitu tidak sekuat Macrochelys swanensis, namun juga tidak selangsing Macrochelys temminckii. Ciri khas utamanya meliputi lekukan ekor sempit berbentuk segitiga atau huruf U dengan kedalaman dangkal. Bagian squamosal posterior membulat dan bersudut tumpul. Bigal memiliki 2 gerigi dengan jahitan tengah. Pleural sekut pertama hampir tidak menutupi bagian nukal. Processus trochlearis otisum lurus dengan 1 tonjolan di bagian distal. Populasinya hidup di sungai berarus lambat dan rawa yang terhubung dengan sungai Apalachicola. Isolasi geografis menyebabkan rendahnya aliran gen dan mendorong terbentuknya spesies ini melalui divergensi evolusioner sejak periode Pleistosen. Dengan karakter morfologi campuran, Macrochelys apalachicola dianggap sebagai bentuk transisi dan representasi awal evolusi dalam genus Macrochelys. Selanjutnya yaitu variasi intrapopulasi pada taksa hewan Macrochelys apalachicola. Kura-kura pemangsa aligator atau Macrochelys apalachicola ternyata punya variasi genetik yang luar biasa unik. Menurut Apodaca tahun 2023, setiap populasi di sungai berbeda seperti Apalachicola, Choctawacee, dan Ochlockonee punya ciri genetik khas karena terisolasi secara geografis. Artinya, populasi di suatu sungai tidak bisa sembarang dipindahkan ke sungai lain supaya struktur genetik alaminya tetap terjaga. Tidak hanya genetik, Thomas et al. Tahun 2014 juga menemukan perbedaan bentuk fisik seperti ukuran dan bentuk karapas di antara populasi yang berbeda. Kemudian dari sisi ekologi, menurut Molinari 2023 menjelaskan adanya variasi ukuran telur, waktu bersarang yang berubah setiap tahun, dan bahkan rasio jenis kelamin yang bergantung pada suhu inkubasi. Semua temuan ini menunjukkan bahwasannya Macrochelys apalachicola beradaptasi secara lokal dan setiap populasinya mempunyai nilai konservasi yang sangat penting untuk dilindungi. Menurut jurnal yang dikeluarkan oleh Thomas et al. Pada tahun 2014, Macrochelys apalachicola masuk dalam spesiesnya sendiri. Hal ini dilihat dalam morfologinya, DNA mitokondria dan DNA nukleus yang berbeda secara signifikan dibandingkan kelompok lain dalam genus Macrochelys.
Hal ini menjadi perdebatan yang hangat dalam dunia saintifik, di mana terdapat pertentangan seperti pada koresponden ilmiah yang dibuat oleh Volt dan Guyer pada tahun 2015. Volt dan Guyer juga berpendapat bahwa hasil morfologi dari Thomas itu belum cukup meyakinkan, karena morfologi tersebut bisa disebabkan oleh mutasi individu maupun mutasi berdasarkan geografis. Perubahan nama ilmiah atau nomenklatur pada hewan terjadi karena adanya perkembangan penelitian taksonomi dan penemuan baru yang mengubah pemahaman tentang hubungan antar spesies. Ketika ditemukan bukti baru dari morfologi, anatomi, atau genetik suatu spesies bisa dipindahkan ke genus lain dan digabungkan menjadi spesies baru yang sesuai dengan aturan ICZN International Commission on Zoological Nomenclature. Contohnya pada penelitian yang dilakukan oleh Thomas di tahun 2014 terhadap kura-kura buaya Alligator snapping turtle yang awalnya hanya dianggap satu spesies, yaitu Macrochelys temensky. Thomas menemukan adanya 3 kelompok yang berbeda secara genetik dan morfologi. Akibatnya spesies tersebut direvisi menjadi 3, yaitu Macrochelys temensky untuk kelompok barat, Macrochelys apolacicolae untuk kelompok tengah, dan Macrochelys suannensis untuk kelompok timur yang ditemukan di Sungai Suane. Perubahan ini menunjukkan bahwa penamaan ilmiah hewan dapat berubah sesuai bukti ilmiah terbaru agar lebih mencerminkan hubungan kekerabatan